Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, balik lagi dengan Fikri di sini di channel yang pas tentunya. Dan di video kali ini saya bakal bahas lagi tentang MathPad 10.4 yang R. Ya, eh, kalau yang ikutin channel ini tentu tahu bahwa saya pakai ini untuk daily driver saya, dan saya pakai ini udah 1 tahun lebih. Agustus ketemu Agustus ya 1 tahun lebih lah. Nah, selama ini saya selalu cerita gimana asiknya pakai MathPad Air, apa aja kelebihan-kelebihannya, terus ini bisa dipakai untuk apa aja, kita skenario-nya gimana aja. Ya intinya yang bagus-bagus aja lah. Nah di video kali ini saya pengen kasih tahu apa aja sih kekurangan MathPad yang satu ini versi saya. Oke, langsung aja ke kekurangan yang pertama. Kekurangan yang pertama tentu aja nggak ada JMS. Walaupun ini menurut saya nggak kekurangan sih. Balik lagi, saya udah pernah bilang ini bukan kekurangan menurut saya. Karena memang dari awal pakai saya sudah expect itu dan saya nggak ada masalah. Sampai saat ini pun saya nggak pakai. Saya pakai G-Space tapi ya nggak pernah saya buka juga. Karena memang segitu nggak butuhnya JMS saya segitu nggak butuhnya saya sama JMS di tablet yang satu ini. Karena memang JMS-nya sudah cukup di HP saya. Tapi ya bolehlah itu dijadikan sebuah kekurangan. Oke, kekurangan kedua, MathPad yang satu ini sangat menyenangkan ya. Ya seperti yang kalian tahu, kita bisa pakai ini untuk jadi mode kayak laptop lah, ada keyboardnya, kita bisa pakai pen juga. Tapi satu kekurangannya menurut saya yang saya nggak suka banget sih sebetulnya. Satu, pen ini cuma punya waktu 2 hari. Jadi kalau kalau kita cas, dia bertahan cuma 2 hari dalam kondisi on terus dan tersambung terus. Jadi ini kondisinya selalu on dan tersambung ke MathPad-nya. Dia cuma punya waktu 2 hari untuk nyala. Dan sayangnya dia nggak punya tombol on off ya, tombol on off. Dan ini lebih diperparah lagi karena MathPad Air-nya ini nggak bisa langsung cas. Jadi kalau misal bisa langsung dicas, ketika ditempel itu nggak masalah ya, kayak MathPad 11 atau MathPad Pro. Karena kalaupun dia cuma bertahan 2 hari, toh setiap ditaruh dia dicas. Jadi seakan-akan dia bertahan untuk selamanya gitu. Tapi karena dia enggak, ngecasnya harus pakai ini jadi sesuatu yang ya cukup ribet menurut saya. Kadang-kadang 2 hari saya lupa cas lagi karena nggak selamanya saya pakai ya. Kadang-kadang pas lagi saya mau pakai tinggal 10%, tinggal 5%, ya itu menyebalkan. Jadi itu kekurangannya menurut saya yang kedua. Oke, kekurangan yang ketiga tentu saja karena memang dia tidak pakai JMS. Nah, balik lagi, ini bukan soal JMS-nya, tapi soal lanjutannya karena nggak pakai JMS. Jadi yang menurut saya kurang adalah beberapa aplikasi tidak support langsung di MathPad Air ini. Walaupun tentu aja itu nggak terlalu masalah karena kita bisa pakai APK Pure dan lain-lainnya yang kita bisa langsung download, kita masukin mau yang biasa atau yang mod juga bisa. Tapi permasalahannya adalah karena memang kebanyakan aplikasi masih butuh banget sama JMS. Ada beberapa aplikasi yang memang untuk loginnya kita butuh JMS dan itu jadi tidak bisa di sini. Jadi ya itu aja sih kurangnya. Jadi saya kadang-kadang ada beberapa aplikasi yang saya pengen manfaatkan dalam beberapa device saya, di handphone, di laptop saya, lalu di tabnya, tapi sampai di tabnya ternyata dia kurang oke. Jadi ya walaupun nggak terlalu masalah juga sih kalau saya dari awal sudah setting aplikasi itu untuk login pakai Facebook. Tapi kalau saya udah loginnya pakai Gmail, itu agak masalah sih. Oke, kekurangan ketiga adalah di versi OS-nya. Jadi gini, MathPad Air yang saya pakai ini pakai MUI. MUI basicnya, lalu saya upgrade ke Harmony OS. Sementara MathPad Air yang baru, sekarang udah ada yang baru ya, itu nggak pakai MUI, langsung Harmony OS. Nah, jadi kita bahas kekurangannya yang di versi yang terbaru menurut saya. Banyak yang bilang di versi yang terbaru ini, saya belum pegang barangnya langsung, tapi banyak yang bilang karena dia basicnya Harmony OS sama kayak MathPad 11, di mana Harmony OS nggak punya desktop mode. Nah, menurut saya itu jadi kekurangan yang cukup fatal. Nggak tahu kenapa Huawei seakan-akan kayaknya sih salah satu fitur Huawei yang menurut saya itu keren, kalau dia benar-benar pengen bilang ini jadi pengganti laptop atau tablet rasa laptop, dan lini-lini tabnya yang lain adalah desktop mode. Sayangnya kok kayaknya desktop modenya ini nggak mau diterusin nih sama Huawei dengan adanya Harmony OS. Emang sih, satu, ketika saya pakai Harmony OS, saya jadi nggak sesering dulu akses desktop mode karena di situ udah lumayan banyak membantu ya. Dari split screen-nya gampang, terusnya juga kita untuk floatingnya gampang. Ya
secara multitasking lebih gampang, tapi nggak bisa ngalahin desktop mode. Jadi ada case-case tertentu yang memang saya mau nggak mau mendingan buka desktop mode karena di situ benar-benar bisa multitasking nyaris seperti Windows atau MacBook. Nggak bisa kayak gitu juga sih, tapi ya lumayan lah. Nah, dan itu jadi kekurangan dia yang keempat. Kekurangan yang keempat adalah walaupun ini digadang-gadang sebagai tablet terasa desktop atau pengganti desktop, niatnya si Huawei atau paling nggak jargonnya atau ya marketingnya lah, gimmick marketingnya. Tapi nyatanya ini nggak bisa. Kenapa? Balik lagi, walaupun dia bilangnya ini dia nggak ikutin Androidnya Google, tapi dia pakai stok Android, lalu dia sulap jadi Harmony OS, ini masih Android. Dan Android menurut saya masih punya masalah dalam hal multitasking. Dia nggak bisa seoke Windows atau seoke Mac untuk saat ini. Oke, kalau untuk multitaskingnya sebenarnya dia bisa buka banyak, kayak di sini aja nih. Galaxy Watch ini masuk yang banyak gitu aplikasi di belakangnya. Tapi eh, pengalamannya, experience multitasking pakai sistem operasi yang berbasis Android sama sistem operasi yang berbasis Windows itu beda. Simpelnya gini aja. Kalau di Windows, saya mau buka file Excel, saya buka Excel. Android bisa nggak? Bisa. Ada Microsoft Excel 365. Saya bisa pakai itu dan saya bisa buka program file Excel saya. Nggak ada masalah. Tapi kalau saya mau buka dua file Excel, gimana? Bisa. Di Windows enak banget, gampang. Itu nggak ada masalah. Karena satu program dia bisa buka berapa instance yang kita pakai bersamaan. Jadi saya bisa buka dua file Excel bersamaan di Windows. Tapi kalau di Android, bisa nggak? Bisa. Kalau saya pakai dua. Jadi saya pakai aplikasi Excel dan saya pakai aplikasi Office. Semuanya disambungin sama lisensi 365. Saya bisa buka dua file Excel. Tapi kalau mau buka tiga gimana? Windows gampang. 4 gampang. 5 gampang. Android, nah nggak bisa. Bisa kalau kamu pakai aplikasi yang lain, aplikasi alternatifnya untuk buka Excel, misal Open Office, bla 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 segala macam. Tapi berapa aplikasi? Kan itu. Jadi itu masalahnya. Nah ini salah satu kekurangannya menurut saya kalau ini ingin dijadikan apa ya? Ya bahasanya tablet ini adalah pengganti laptop. Mau yang ini, yang Air, mau MatePad 11 atau MatePad 11 Pro yang baru itu, saya rasa masih jauh ya. Tetap aja ini Android, dan kalau untuk kamu yang suka multitasking, ini memang lebih cocok menjadi second device, bukan main device. Oke, kekurangannya apa lagi ya? Saya masih mikir nih. Oke, dari saya itu dulu. Yang menurut saya beberapa kekurangan yang saya rasain dari MatePad Air ini. Apalagi ya? Mungkin kamu punya pengalaman yang menurut kamu kurang dari MatePad Air ini, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kalau perlu kita bahas, kita bahas. Oke, saya Fikri undur diri. Mudah-mudahan infonya manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.